Ini kita pegang aja. Kita dari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan sadati Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wal ustadil azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi Syekh Abdul Rahman bin Muhammadin Saqaf auladihi al-jami' wa ikhwanil jami' thumma ila ruhi sahibir ratib qutbil irsyad wa khawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Syekh Nawawi Umar bin Umar al-Jawi al-Bantani thumma ila ruh al-habib al-sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir wa usulihima wa furu'ihima thumma ila ruhi walidika al-Hajam al-Mustalif Badawi Hanafi thumma ila ruhi Ahmad Marzuqi bin Mirsad thumma ila ruhi al-habib Abdullah bin Mahfuz al-Haddad muassis Jamiat al-Ahqaf thumma ila ruhi Hubabah Sakinah binti Sayyid Ali Baharun thumma ila ruhi min ulama'i ahli kampung Lainar Jami'an thumma ila ruhi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Anallahu al-karim taghashana taghashahum birrahmah wal maghfirah
ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj dan pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi dan kita tutup insyaallah nanti dengan isya berjamaah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat di sisinya. Amin ya rabbal. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan Riyadhus Shalihin apa Sulamut Taufik? Sulamut Taufik ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Ila an qala
Wulida bi Makkah wa bu'itsa biha wa hajara ilal madinati wa dufina fiha. Kita masih membahas tentang makna syahadat yang kedua, syahadat Rasul. Kemarin sudah dibahas. Makna syahadat Rasul adalah engkau percaya, meyakini, mengimani dan membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi, dari suku Quraisy, bahwa beliau adalah hamba Allah sekaligus utusannya kepada seluruh makhluk, bahasanya makhluk ya, kepada seluruh makhluk. Jadi semua alam semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu sudah. Terus pengetahuan dasar yang juga wajib diimani sebagai bagian dari pemaknaan syahadat Rasul adalah wulida bi Makkah wa bu'itsa biha, bahwa beliau dilahirkan di kota suci Mekah dan diutus juga di sana, gitu ya. Ini ada sebuah informasi menarik di dalam syarahnya Mirqat Su'udi Tasdid karya Syekh Nawawi Banten. Qala al-Bajuri, hal kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam minal mawdi'il mu'tad au min tahtas surrah, ya, au min tahtis surrah. Kalau ditanya Nabi lahirnya itu keluarnya dari perut ibundanya lewat jalan biasa apa lewat jalan mana? Paham nggak maksudnya jalan biasa? Ya jalan tempat keluarnya bayi, ya. Nah di sini kalau kita sekarang ada istilah sesar, ya itu kan jalan nggak biasa kan. Nah jadi dikutip oleh Imam Syekh Nawawi Banten, Imam Bajuri berkata, wa nuqila an Ibni Sab'in, dari ulama Ibnu Saba' namanya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan bukan dari tempat biasa, melainkan dari bawah pusar. Jadi antara pusar dengan tempat keluarnya bayi. Jadi di antara itu. Ya kalau kita kayak kita sekarang sesar. Kenapa? Tanzihan lahu an mahallil qadar, sebagai bagian atau sebagai bentuk Allah mensucikan diri Nabi Muhammad SAW dari tempat yang kotor. Tentu ini tidak bisa dipastikan. Ini hanya pendapat ulama melihat dari berbagai macam aspek dalil bahwa Nabi itu sangat dimuliakan, sehingga kok kayaknya atau rasanya kurang pantas kalau Nabi keluar dari tempat yang biasa, karena itu juga tempat keluarnya kotoran, kan gitu. Wa kadza ghairuhu min jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin. Begitu juga para nabi dan rasul yang lain, sama. Keluarnya tidak melalui jalan biasa. Ya kalau bahasa kita sekarang sesar. Nah, kemarin saya lihat potongan video Ustadz Maulana ngomong tentang ini, tentang Nabi, bahwa katanya Nabi lahirnya di sesar. Jadi Ustadz Maulana lagi ceramah gitu ya, tentang tentang kelahiran Nabi itu di sesar. Nah, yang saya miris Bu, Pak, di kolom komentarnya itu penuh dengan cacian dan makian. Entah yang dituju Ustadz Maulananya atau konten isinya. Karena kalau konten isinya kemudian dia banyak olok-olokan di kolom komentar yang notabene menyerang personal. Ini sangat sudah tidak beradab dan tidak etis ya. Ya alasannya banyak lah. Emang udah ada bidan zaman itu, emang udah ada ini zaman itu, segala macem deh. Ya Allah, jangankan bidan, nggak punya bapak aja lahir Nabi Isa. Bener gak?
Nggak ada bapak, nggak ada ibunya aja lahir Nabi Adam. Apa susahnya mau Allah? Bang, loh, bahkan Nabi Muhammad dari kecil kan sudah ada proses apa namanya? Syaqqus sadri. Apa? Proses pembelahan dada, itu hadisnya Bukhari, Pak. Syaqqus sadri, proses pembelahan dada. Ada beberapa pendapat. Berapa kali Nabi mendapatkan proses pembelahan dada ini? Ada yang bilang 2 kali, ada yang bilang 3 kali. Yang bilang 2 kali, ya pertama pas waktu kecil itu lagi main sama teman sebayanya. Yang kedua ketika lagi Isra wal Mi'raj. Nah, ketiga itu ada khilaf. Tapi yang pendapat apa namanya yang 2 ini itu ulama hampir sepakat 2 hal ini. Nah, zaman itu memang udah ada dokter bedah. Orang yang bedah langsung malaikat Jibril. Jadi anak sekarang ini terlihat untuk hal-hal yang di luar nalar mereka itu kok sulit buat percaya gitu loh, maksud saya. Apalagi kalau konteksnya pembahasan agama. Hati-hati Pak, dalam Islam itu, dalam agama kita ada konsep mukjizat yang memang di luar nalar. Ada konsep karomah para wali. Sudah saya sebutkan, Ashabul Kahfi tidurnya 309 tahun tapi nggak mati. Mereka bukan nabi, berarti sudah dipastikan mereka wali. Nah, mereka bisa tidur 309 tahun kemudian nggak mati, kemudian bangkit lagi, itu kuasanya siapa? Nah, kalau orang anak zaman sekarang nggak percaya begitu, naudzubillah, bisa satu titik, satu level dia bisa murtad Pak, bisa kufur. Bukan karena apanya, karena dia menafikan cerita di dalam Al-Quran. Berarti secara tidak langsung mereka menafikan ayat Al-Quran. Itu bisa murtadnya dari sisi itu aja Pak. Nah, ini hati-hati nih. Anak zaman sekarang katanya ilmiah, scientific segala macam. Lah kita bisa ngomong sama orang di Amerika, di Singapura, beda zona waktu tapi tatap-tatapan muka aja bisa sekarang. Pakai teknologi yang namanya voice call, ya kan, video call gitu misalnya. Jadi hati-hati. Nah, ini Ustaz Maulana ketika nyampein ini, katanya Nabi dilahirkan secara sesar gitu ya. Habis cacian, makian segala macam gitu ya. Nah, ini memang sekali lagi saya bilang ini tidak dapat dipastikan karena memang tidak ada hadis pastinya. Ini hanya pendapat ulama. Karena ulama memandang kok kayaknya nggak pantas ya Nabi kelahir dari tempat yang biasa gitu aja. Entah secara pastinya gimana ya, besok mudah-mudahan kita ketemu Nabi, kita tanya langsung kan gitu. Poin saya adalah di adabnya. Ketika Anda mendengar dari siapapun Anda kurang setuju, jangan langsung nyerang personalnya dong. Yang kita kritik kan argumentasinya, ya debatlah ilmiah, jangan sampai ada kata-kata yang kurang pantas dan sangat vulgar lah, ngata-ngatain Ustaz Maulana dan lain sebagainya. Naudzubillah ya, dijaga adabnya, akhlaknya. Baik. Jadi Nabi lahir di kota Mekah dan diutus di sana. Wa hajara ilal Madinah, dan Nabi berhijrah ke, ini harus diyakini Pak sebagai bagian dari rukun iman atau syahadat yang kedua, bagian dari syahadat yang kedua. Harus yakin dan percaya bahwa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Madinah itu punya nama lain Thayyibah. Ya. Makanya ada sholat tuh, ya Thayyibah, ya Thayyibah, itu maksudnya memuji kota Madinah. Nabi cinta betul Pak sama kota Madinah. Ini sebagai bukti aja, dalil. Hadis Bukhari nomor 1886, dan ini menjadi dalil hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Bukan hadis itunya, kalimat hubbul watan minal iman bukan hadis, tapi kesimpulan dari ulama bahwa Nabi saja mencintai Mekah dan Madinah. Nabi ke Mekah cinta sebagai tanah kelahiran, ke Madinah cinta sebagai kota domisili. Paham ya? Anda lahir kan nggak semuanya di Jakarta nih. Ada yang orang Jawa, ada yang orang Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Anda harus cinta kepada daerah Anda sebagai kota kelahiran Anda. Tapi sekarang Anda tinggal di Jakarta, ya Anda juga harus punya bagian kecintaan terhadap kota Jakarta, kan gitu.
Nah, jadi Nabi idza qadama min safarin, di hadis Bukhari 1886, kalau Nabi pulang dari safar, Pak, di Madinah, ya, posisinya udah di Madinah. Nabi udah ngelihat dari kejauhan tiang-tiang atau bangunan-bangunan Madinah udah kelihatan nih. Karena posisi Nabi mungkin di dataran tinggi gitu ya, kelihatan. Dulu kan belum ada kaling-kalingan gedung. Wah, Madinah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi mempercepat wa in kana ala dabbah harrakaha. Nabi mempercepat laju ya tunggangannya, entah kudanya, entah untanya gitu ya. Apa alasannya? Min hubbiha, karena dari sangat cintanya beliau kepada kota Madinah. Hadis Bukhari 1886. Jadi itu bagian juga dari keimanan yang harus kita tanamkan. Kita harus cinta tanah air. Itu bagian dari sunnah yang Nabi lakukan, bahwa Nabi mencintai kota Mekah dan mencintai kota. Bahkan ketika cintanya kota ke Mekah ada kalimat apa? Laula anna qaumi, ya, wahai kota Madinah, wahai kota Mekah, seandainya umatku atau kaumku tidak mengusirku dari kamu, masakan tu ghairaki, pasti aku tidak akan mau tinggal di kota manapun selain kamu. Jadi Nabi dalam tanda petik ya, karena ini skenario Allah, takdir dari Allah. Tetapi kalau Nabi boleh memilih saat itu, nah Nabi tetap akan memilih tinggal di mana? Mekah. Jadi kalau ada pilihan gitu, Nabi tetap maunya di Mekah. Tapi qadar Allah memang sudah skenario Allah begitu ya. Akhirnya Nabi tinggal di kota Madinah dan mencintai. Wadufina fiha. Nah, jadi Mekah itu dilahirkan dan diutus, Madinah hijrah dan dimakamkan. Dan ada hadis riwayat, Pak, bahwa ketika kita nanti meninggal, kita akan dikuburkan di mana, itu menandakan berarti apa? Di dalam tubuh kita ada unsur dari tanah tersebut. Paham nggak? Jadi misalnya kita kayak misalkan Mbah Maimun Zubair lah, almarhum Allah maghfur lah. Beliau kan diwakamkan di mana? Di kota Mekah. Berarti ada di dalam tubuh beliau unsur tanah dari kota Mekah. Karena gini, dalam surat, sekarang kalau saya tanya nih Pak, manusia itu ada unsur tanahnya gak sih? Tapi kan di dalam perut Pak diciptainnya Pak. Tanahnya dari mana? Emang main teh makan tanah? Kan dari pertemuan spermatozoa dengan ovum kan, kalau proses ininya, proses medisnya. Apa maksudnya bahwa manusia ada unsur tanahnya itu apa? Nih, surat Al-Hijr ya, surat Al-Hijr ayat 26. Pak. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, terus ada dalam tanda kurung nih Pak. Ingat, berkali-kali sudah saya kabarkan, sudah saya berikan informasi. Kalau ada terjemah Quran terus ada sisipan tanda dalam kurung, ini bukan terjemahan ayat, melainkan ini tafsiran ayat yang sengaja disisipkan agar ketika Anda membaca terjemahannya, Anda mendapatkan pemahaman yang utuh, yang benar. Jadi sebenarnya ini nggak ada. Kalau secara ininya kan kalimatnya insan, ada nggak kata-kata Adam di ayatnya? Nggak ada. Laqad khalaqnal insan, manusia. Sungguh kami telah menciptakan manusia min salsal, dari tanah liat yang kering, min hama'im masnun, dan dari lumpur yang dibentuk. Nah, maka diberikan penafsiran yang dimaksud manusia ini adalah Adam, Pak. Dan ini sesuai dengan para ulama tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, Al-Baghawi, bahkan Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya jelasin tuh. Nabi Adam itu kan jasadnya dibentuk sama Allah, karena kan nggak melalui proses medis. Nah, ketika mau ngebentuk jasadnya Adam alaihi salam, Allah nyuruh malaikat untuk ngambil unsur-unsur tanah dari seluruh dunia, Pak.
Kalau mungkin sekarang pembagiannya dengan benua, berarti Allah ngambil tanah dari benua Eropa, nyuruh malaikat ngambil dari benua Afrika. Jadi di tubuhnya Nabi Adam itu ada unsur tanah dari seluruh dunia. Makanya kan sini lumpur hitam yang diberi bentuk gambaran gampangnya mungkin kayak kerajinan itu tuh yang dari tanah liat, guci, kendi, itu kan tanah liat terus dibentuk kan. Nah, kayak gitulah kira-kira. Cuman ini dalam bentuk yang perfeksionis, yang sangat sempurna karena Allah langsung yang membentuk gitu. Nah, kalau kita nggak ada secara langsung, tapi karena kita anak Adam, keturunan manusia, karena jasad abah kita, bapak manusia pertama itu dari tanah, maka kita ada unsur tanahnya, begitu maksudnya. Nanti kita meninggal di mana, jasad kita dikuburin di mana, itu menunjukkan berarti badan kita ada unsur tanah dari situ. Itu dalam hadisnya begitu. Paham ya? Walaupun Anda tinggalnya di mana, tak kayak Mbah Maimun tinggalnya di Indonesia tapi wafatnya di kota suci Mekah, dimakamkan di sana dan seterusnya. Nah, jadi ya memang ada manusia ada unsur tanahnya, maka jangan sombong. Kita hidup manusia di atas tanah. Kita terbuat dari tanah, dalam arti nenek moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam dari tanah, dikuburin di dalam tanah. Lah maka jangan bergaya kayak langit. Karena kita hidupnya di atas tanah, dikuburin di dalam tanah, terbuat dari tanah, begitu. Ya, jadi ada unsur tanah masing-masing nih. Nah, gara-gara unsur tanah yang beda-beda itu mungkin karakteristik orang sifatnya jadi beda-beda. Kalau yang rada-rada temperamen agak tinggi, berarti ada unsur tanahnya itu tanah. Bukan saya ngomong tuh. Kalau rada-rada sombong berarti nah, jelas ya. Kalau kita sekarang udah melalui proses medis, kita pertemuan dari sperma dengan sel ovum, pembuahannya di dalam, gitu ya. Nah, yang dimaksud tanah di sini Nabi Adam. Nah, karena kita keturunannya, ya maka kita ada unsur tanahnya seperti itu. Jelas itu. Jadi harus ini kan Pak nih. Nah, disinilah kemudian Nabi dikuburkan, yaitu di kota Madinatul Munawwarah. Kalau dalam pembahasan para imam sampai dibahas Pak, mana lebih afdol, Mekah apa Madinah? Sekarang saya tanya pendapat Bapak Ibu. Kalau afdol mungkin Bapak Ibu nggak tahu dah. Bapak Ibu lebih betah di mana? Mekah apa Madinah? Kalau yang udah pernah umroh, pernah haji pasti punya jawaban. Mekah apa Madinah? Emang udah pernah? Ini yang jawab yang pernah. Kalau belum pernah, jawabnya atas dasar apa? Karena atas dasar pengalaman ya. Nah, macam-macam Pak. Ada yang senangnya di Mekah. Ya relatif lah. Tapi kalau Imam Malik Pak, itu mendahulukan Madinah ketimbang Mekah. Karena memang Imam Malik tuh akamsinya Madinah kalau bahasa kitanya. Jadi orang asli Madinah yang nggak pernah keluar dari kota Madinah. Bahkan Imam Malik pengarang Muwatta ya. Nah, jadi Imam Malik itu punya satu landasan hukum namanya amalu ahlil Madinah Pak. Jadi kan kalau sumber hukum kita apa? Quran, terus apa? Sunnah atau hadis, terus ijma, konsensus ulama, dan qiyas. Qiyas itu adalah menganalogikan hukum yang sudah ada untuk hukum yang belum ada penjelasannya. Kayak zakat fitrah pakai beras, itu hukumnya kan pakainya qiyas. Karena di hadisnya dan perbuatan nabinya, Nabi ya bayar zakat fitrahnya pakai apa? Pakai gandum. Karena Nabi dan sahabat saat itu makannya roti. Masa makannya gandum? Emangnya ayam? Nabi bayar zakat fitrah pakai gandum. Karena saat itu mereka dan para sahabat, Nabi dan para sahabat makannya roti. Kita bayar zakatnya pakai beras karena kita makan. Nah, mau dikata makan beras. Itu namanya pakai menyamakan hukum yang belum ada penjelasan hukumnya dengan hukum yang sudah ada dengan dicari illatul jami'ah.
benang merahnya tuh apa? Oh, antara beras sama gandum, benang merahnya sama-sama makanan pokok. Itu nggak ada hadisnya. Sampai ini juga beras nggak ada hadisnya. Nah, tapi Imam Malik punya satu lagi sumber hukum, Pak, amalu ahlil Madinah. Jadi Imam Malik punya kesimpulan kalau penduduk Madinah mengerjakan satu amalan apapun nggak usah tanya dalil. Itu maksudnya amalu ahlil Madinah. Kenapa? Tapi ini dari zaman Imam Malik ke atas ya. Kalau sekarang mah nggak bisa jadi patokan. Ini zaman Imam Malik sampai ke atas. Karena ya kesimpulan beliau nggak mungkin penduduk ahli Madinah berbuat amal sesuatu tanpa dalil, karena mereka orang yang paling dekat dengan Rasulullah hidupnya. Jadi nggak usah pakai nanya. Udah, kalau orang Madinah, sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in melakukan apapun, udah kerjain aja. Itu bagi Imam Malik itu sebagai landasan hukum. Sampai begitunya Imam Malik, Pak. Karena memang beliau asli orang mana? Madinah. Nah, beliau mengatakan Madinah itu lebih afdol. Kenapa? Karena di dalam tanahnya tertanam jasad manusia, bahkan makhluk yang paling mulia. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Yang paling afdol Mekah. Karena di situ ada Baitullah, ada Ka'batul Musyarrafah. Sudut pandangnya masing-masing beda. Kalau Imam Malik bilang begini, ya oke, itu ada Baitullah, ada Ka'bah. Tapi kita tahu haji, teknis ibadah haji kita tahu dari siapa? Rasulullah. Yang ngajarin siapa? Rasulullah. Kita ada kesunahan nyium hajar aswad gara-gara siapa? Gara-gara Rasulullah. Jadi sebenarnya kan kalau menurut Imam Malik, ya itu memang Baitullah, tapi kita memanfaatkan itu untuk ibadah tahunya dari siapa? Rasulullah. Tapi kalau Imam Malik enggak, ya tetap Baitullah kan sudah dibangun sejak eranya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling masyhur pendapatnya itu. Walaupun ada pendapat minoritas katanya sejak dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sudah ada pemilihan lokasinya gitu. Ya kan? Jadi pemilihan lokasinya udah ada nih. Cuman era pembuatannya di era Nabi Ibrahim. Ya mungkin butuh wahyu dulu turun gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami, harus diingat-ingat. Wa annahu, dan juga bagian dari pemantapan syahadat yang kedua, harus kita yakin annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Bahwa yang harus kita yakini sesungguhnya kita mesti yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu shadiqun, maha benar, maha jujur. Nah, gitu. Terhadap apapun yang beliau beritakan. Gak boleh ada keraguan sedikit pun ketika hadis itu sahih. Ya, misalkan sahih mutawatir terus ente ragu, wah, itu bisa cacat akidah kita, bahkan bisa dalam satu level tertentu bisa jadi murtad. Naudzubillah. Misalnya tentang apa? Ya tentang alam akhirat lah. Misalkan, tahu dari mana Nabi tentang surga neraka? Gitu. Tahu dari mana Ustadz itu Kiai tentang azab dan nikmat kubur? Emang udah pernah dia ngomong begitu? Kalau misalkan dia udah pernah terus dia bangkit lagi ngomong baru saya percaya, misalnya begitu. Itu berarti hati-hati tuh. Akidahnya, imannya bisa dipertanyakan, bisa minimal cacat lah. Kalau tidak bisa dikatakan murtad, minimal akidahnya cacat karena dia karena dia ada 1-2 poin yang dia nggak percaya. Makanya Abu Bakar dapat gelar apa? As-Siddiq itu, Pak. Karena beliau satu-satunya sahabat yang ketika peristiwa Isra Mi'raj nggak pakai bingung dan bengong. Nggak pakai bingung, nggak pakai bengong. Abu Bakar langsung percaya. Karena yang sahabat yang lain bengong plus bingung, Pak. Bengongnya gini, ini kalau kita langsung percaya tapi kok nggak masuk akal, Isra Mi'raj nih. Tapi kalau kita bantah yang ngomong Rasul, jadi mereka tuh sempat bengong, sempat terdiam gitu loh. Karena ada perang batin ini, gimana ini kan menyikapinya? Abu Bakar langsung percaya. Apapun yang keluar dari mulut engkau ya Rasul, shadaqtuka bima ji'ta bih. Saya semua percaya. Makanya beliau mendapat gelar As-Siddiq.
yang maha membenarkan semua perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan itu berat, Pak, karena zaman itu nggak ada sisi teknologi yang membuat kita bisa yakin gitu. Makanya sahabat yang lain bingung dan bengong tadi. Kalau sekarang sih kita ya seharusnya, makanya kata Syekh Manna Khalil Qattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, mestinya orang sekarang imannya tuh mestinya lebih kuat lagi. Kenapa? Karena kita sudah punya gambaran apa yang terjadi dulu, yang saat dulu orang-orang belum ada gambaran. Peristiwa Isra Mi'raj, sekarang udah ada gambaran, udah ada teknologi pesawat, teknologi ini segala macam. Ada teknologi internet, kita bisa video call dengan orang dengan zonasi waktu dan negara yang berbeda, bisa ngomong, ada jadi kita percaya tentang wahyu, tentang malaikat Jibril nurunin wahyu, mestinya lebih percaya dong. Wong sekarang kita ngomong di besi aja kita bisa nyambung sama orang lain. HP kan aluminium atau titanium, besi, baja gitu kan, segala macam, polikarbonat, tergantung HP-nya dah. Intinya kita bisa tuh mempercayai itu sebagai dan menerima itu sebagai bagian dari kemajuan. Lah, apalagi buat Allah. Saking gampangnya kan? Nah, kita teknologi kayak gini aja masih bisa errornya. Bener gak? Kalau hujan dikit aja, hujan nih gede, beberapa operator seluler tuh ada yang keganggu sinyalnya tuh. Apalagi model kayak Tri tuh. Zaman dulu nggak tahu kalau sekarang dah. Tri zaman awal dulu itu, ya Allah, hujan dikit aja udah. Kalau makanya anak-anak bilang bapuk banget sinyal, kagak ada sinyalnya, mati. Gambar X gitu. Lagi teri. Teri kan cocoknya pakai. Jadi harusnya kita bisa lebih kuat iman kita, percaya bahwa Nabi didatengin malaikat Jibril, ada wahyu begini dan begitu, turun Al-Quran. Mestinya kita bisa lebih percaya, karena sekarang mobil aja jalan kagak ada supirnya, sekarang drivernya kagak ada. Teknologi udah secanggih itu sekarang, ya kan? Bahkan sekarang sedang dikembangkan otak chip buat robot yang setara otak manusia, AI-nya setara otak manusia. AI itu artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya kan? HP sekarang udah canggih banget HP kan, Pak. Kita gambar apa yang HP terbaru tuh, gambar ngasal, ntar sama dia di generate, dibaca pakai sistem, muncul gambar yang asli, gitu Pak. Dari saking hebatnya gitu. Jadi bahkan ada kekhawatiran juga nih kalau teknologi semakin canggih begitu, satu, lapangan kerja ntar lama-lama digantiin. Iya, akhirnya manusia banyak yang nganggur, stres, nggak punya duit udah. Ya akhirnya pada judol dah. Judol agak punya duit, larinya pinjol. Akhirnya stres lagi, ngapain, benjol dah. Mati dari, ya Allah. Lah, perputaran duit pinjol di Indonesia, Pak, itu ratusan triliun. Ratusan, bukan, dan ini triliun, Pak, bukan miliar. Wah, Allahu Akbar. Makanya ini benar-benar perang, Pak, kita sama jaringan internasional tuh, Pak. Perputaran judi online di Indonesia mencapai 600 triliun. Tuh kata Kompas. Duitnya lari ke 20 negara. Coba. Makanya kemarin juga kita bikin geleng-geleng. Itu Kementerian Komisi digital. Lah, harusnya ngeblokir malah dibina. Selevel operatornya dapat 8 juta, Pak, satu situs. Bayangin bagaimana kalau ada 100 situs. Itu level operator, bagaimana? Ya Allah alam dah. Di negara kita emang. Nah, ini lagi naik nih podcastnya Deddy Corbuzier sama Pak Mahfud MD. Tonton, bagus tuh, tentang hukum di Indonesia. Pak Mahfud MD, ya kan, tahu kan, udah lama kagak muncul. Itu podcastnya ngomongin, seru tuh Pak, buat wawasan aja, buat wawasan tentang kenegaraan kita, gitu ya. Di Mahfud MD, baca deh salah satu quote cuplikan yang saya tonton dari podcastnya ini. Kata beliau menanggapi itu kasus mantan MA yang punya duit
1 triliun di rumahnya. 1 triliun cash Pak di rumah. Sampai petugas bawa ituan, mesin penghitung uang cash 1 triliun. Bayangin coba. Jamaah saya yang karyawan bank juga kagak pernah lihat bentukan 1 triliun cash. Maka kata Pak Mahfud MD dalam salah satu kutipan di podcastnya dengan Dedi itu, kalau bisa jangan berurusan dah sama pengadilan kalau kagak kepepet-pepet amat. Kata dia begitu, bukan kata saya. Cek sendiri ntar di YouTube-nya. Jangan di setel di sini. Ntar kita kagak ngaji malah nobar lagi. Itu cuma ngasih tahu, itu baru naik tuh. Lah kan, artinya yang ngomong kan ahli hukum. Kemarin kan Menko Humkam, Menteri Koordinasi Hukum dan HAM kan, kemarin kan zaman Jokowi kan, pas turun baru jadi cawapres. Berarti kan orang yang memang bergelut di bidang itu, tahu sebelumnya bahkan jadi hakim MA juga, Pak Mahfud MD ini. Ya memang beliau orang baik, orang jujur, orang alim, ngerti agama lah. Ya mudah-mudahan ya begitulah negara kita. Mudah-mudahan ada harapan ke depannya. Nah, jadi balik lagi, mesti Pak yakin sepenuh hati bahwa apa yang Nabi katakan itu pasti benar adanya dan Nabi tidak mungkin bohong. Di antaranya apa? Famin dalika adzabul qabri. 1, tentang kasus misalnya azab kubur. Itu harus diyakinin Pak. Dalil azab kubur apa Pak? Nih, surat Ghafir surat 40 ayat 46. Ya, memang di Quran nggak ada secara eksplisit nyebut azab kubur tuh nggak ada. Makanya ada tokoh namanya si Agus Mustafa. Itu Agus Mustafa bikin buku judulnya ini, tak ada azab kubur kata dia. Ya, nih dia bikin buku nih si siapa? Agus Mustafa, kata dia tak ada azab kubur. Kalau yang sepengetahuan saya, Agus Mustafa ini backgroundnya anak ITB apa? Pokoknya ahli nuklir. Ahli nuklir tapi ngomongnya agama. Ini agak-agak kurang apa? Emang kagak nyambung? Beliau bisa membicara agama karena memang abahnya atau ayahnya di Jawa itu di kampungnya tokoh agama. Tapi kalau beliau pribadinya nggak ada background. Ya memang ada katanya pernah mondok, pernah ini. Cuman pokoknya buku-buku dia kontroversial dah. Azab kubur tidak ada. Terus ternyata Adam dilahirkan. Ternyata akhirat tidak kekal. Gitulah pokoknya pandangan-pandangan dia. Karena dia memandangnya dari ilmu sains. Tuh. Nah ini bisa bahaya Pak. Kalau memang sampai menafikan total. Karena dalil-dalil azab kubur baik di Quran maupun di hadis, terutama di hadis itu musahih semua, mutawatir. Yang Nabi lewat dua kuburan, satu lagi diadab karena nggak cebok pipis, yang satu karena namimah. Itu hadis Bukhari. Kemudian Nabi membelah pelepah apa? Korma, kemudian Nabi apain? Tancapin. Itu hadisnya Bukhari. Dalil azab kubur. Kalau di Qurannya ini Pak, Ghafir surat 40 ayat 46. Ini agak mikir ya. Kenapa saya ngomong agak mikir? Takutnya udah pada makan belum? Kalau belum ya makan aja yang ada dah. Nih perhatikan Pak, ini agak dalam pembahasannya. Kenapa ayat ini menjadi dalil tentang adanya azab kubur? Pertama gini, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Fir'aun itu dan para keluarganya, para koleganya dan semua pengikutnya Fir'aun lah, akan diperlihatkan kepada mereka neraka pada pagi dan sore, petang. Oke. Dan pada hari terjadinya hari kiamat. Nah, kata ulama gini, mereka diperlihatkan neraka ini kapan? Pertanyaannya. Di dunia? Ya nggak mungkin. Kalau mereka udah lihat neraka di dunia, mestinya mereka tobat. Fir'aun ini. Karena orang yang lihat neraka, pasti tobat Pak. Ngelihat begitu dahsyatnya azab. Buktinya Firaun sampai mati tobat gak? Kagak. Malah matinya dihinakan oleh Allah dengan cara dikubur di dalam laut, tenggelam. Berarti kan bukan di dunia kan? Oke, satu kesimpulan udah didapat.
Kesimpulan kedua, oh mungkin diperlihatkan neraka ke mereka entar kali pas di akhirat. Lah kalau di akhirat ini udah ada, dan pada hari terjadinya kiamat juga diperlihatkan. Nah berarti nggak mungkin di dunia dan bukan yang dimaksud di akhirat. Berarti pagi dan petang ini nggak lain nggak bukan yang dimaksud di mana? Di kubur. Jadi Fir'aun dan para pengikutnya diperlihatkan kepada mereka neraka pagi dan sore, itu maksudnya di kubur. Sebagai tambahan azab, mereka udah diliatin duluan neraka. Jadi udah pada ketakutan duluan di neraka. Paham? Di neraka, di kubur. Berarti ini menandakan, oh berarti ada azab. Lagi kalau nggak percaya mah gampang pembuktiannya. Lah iya, kalau misalnya ada yang apa? Nggak percaya, gampang, tinggal suruh. Dah. Jadi ini dalil Qurannya ada, Pak. Cuman memang perlu keluasan literasi dalam melihat khazanah-khazanah yang ditinggalkan oleh ulama, kitab-kitab itu, kitab tafsir. Kalau di hadis mah banyak banget, Pak. Kalau di hadis malah detail tuh, bahwa kubur dipersempit hatta inkasara adla'uhu, sampai tulang belulungnya hancur remuk, itu ada riwayatnya dalam hadis gitu loh ya. Ya cuman memang Pak, banyak yang nggak percaya karena belum yang rasain, belum nyaksiin. Nah ini bisa jadi bahaya, Pak, kalau memang dia menafikan secara total. Kalau dia bahas ini, makanya kan ada pertanyaan nih, ada tanda tanya. Mudah-mudahan sih nggak sampai kesimpulan. Cuma dia menganalisa, emang benar ada azab kubur gitu. Kalau tarafnya masih mencari dalil dan mencari pembuktian sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai kesimpulan, gue nggak percaya ada azab kubur. Jadi orang akan nyantai kan, Pak. Hidup di dunia ya udah, silakan aja kamu berbuat maunya, seenaknya masih, atau nggak akan ada. Nah memang alasan dia cukup logik, Pak. Gini alasan dia nih, kalau di kuburan udah diazab, kan kita belum diadili. Masa belum diadili tapi udah, kan diadilinya ntar kan, ketika hari pembangkitan kan, di padang mahsyar kan, baru di mizan, baru dihitung, ditimbang, baru dikasih catatan kita dari tangan kanan atau baru ketahuan itu kan di situ sebenarnya. Jadi menurut dia nggak adil Allah, kalau belum diadili udah disiksa. Nah itu alasan dia gitu, salah satunya. Nah, tapi di sama ulama dibantah. Justru itu sebagai muqaddimah, perkenalan. Karena kata Nabi, orang yang selamat dari kubur, fama ba'dahu aisar. Faman naja, siapa yang selamat dari kuburan, setelahnya step atau langkah selanjutnya akan lebih mudah, lebih gampang. Tapi kalau di sini sudah tidak selamat, fama ba'dahu aksar, maka step atau langkah selanjutnya akan lebih berat. Jadi itu sebagai ibaratnya ya perkenalan lah, bahwa oh ternyata saya nanti ke depannya akan lebih berat dan lain sebagainya. Jadi ini bagian-bagian keimanan yang harus kita yakini ya. Ini nggak boleh karena yang ngasih tahu langsung Nabi. Jadi kalau kita menafikan azab kubur nggak ada, secara tidak langsung kita bilang Nabi bohong. Nah gitu kesimpulannya, Pak. Nyambung nggak? Jadi bahayanya gimana kalau ada orang menafikan hal-hal seperti ini, hal-hal gaib seperti ini. Kalau Anda nggak percaya, berarti seakan-akan Anda menuduh Nabi bohong. Karena yang membawa berita tentang hal-hal gaib ini siapa? Tentang sorga, tentang neraka, padang mahsyar. Itu kan hal gaib yang belum kita alami. Itu yang bawa kabar, itu Nabi. Berarti kalau Anda tidak percaya, secara tidak langsung Anda menuduh Nabi bohong, wal'iyadzubillah. Itu bisa membuat cacat syahadat Anda yang kedua. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maknanya luas banget, Pak. Nggak cuma percaya ke nabinya, tapi apapun yang beliau bawa, apapun yang beliau ucapin, katakan, omongin, semua wajib kita percayain. Sami'na, udah selesai. Jangan sami'na wa asaina. Jangan kami dengar terus tapi kami maksiatin atau kami kami ingkari atau kami tolak. Jadi kita harus mengatakan sami'na
wa ata'na, jangan sami'na. Ada kan di Quran itu? Surat Al-Quran itu Al-Baqarah surat 2 ayat 93. Nih. Janganlah dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah, khudhu ma atainakum biquwwah, apa yang telah kami berikan kepadamu dan dengar. Mereka menjawab, qalu sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami nggak mau taat. Nah, ini orang-orang yang celaka. Kalau kita sami'na wa ata'na, beda. Jadi mereka dengar, mereka tahu tentang Islam, tapi nggak diterima Islamnya. Mereka paham tentang agama ini, tapi mereka nggak mau terima tentang kebenarannya. Na'udzubillah min. Nah, itulah orang-orang yang menjadi celaka karena mereka tidak mau beriman terhadap apa ini tentang zaman Nabi Musa ya. Tetapi ya berlaku sampai kita sekarang. Baik, sampai situ ya, sampai azab kubur setelah besok kita bahas sisanya. Pada soalul malakai, pertanyaan 2 malaikat munkar nakir ba'ats hasyar. Ntar kita bahas satu-satu lebih dalam lagi nih tentang apa hal-hal yang dibawa oleh Nabi, yang diberitakan oleh Nabi, yang harus kita imani, yang kita yakin. Baik. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali bin Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya Ummata Muhammad. Fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-ahya'i minkum wal amwat. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'adu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka i'tiqadan jazima wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an thayyiban mubaraka. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Allah